Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali saya mendengar diskusi tentang perjamuan kudus. Apakah dapat menyembuhkan penyakit seseorang, ataupun sebaliknya, apakah seseorang akan jatuh sakit jika ia menerima perjamuan kudus tanpa persiapan hati. Di situ ada yang membahas apakah ada manfaat dan resiko dari perjamuan kudus. Maukah saudara bersama-sama mendalami bagian ini dengan memperhatikan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau menuntun kami untuk menata pikiran dan hati kami, agar kami semakin mengenal hati-Mu dan mengenal misteri perjamuan kudus ini, yang Engkau berikan sebagai sebuah karunia di tengah-tengah gereja-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami hati-Mu. Kami berdoa memohon pengajaran Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Korintus yang berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, mengalami sakit dan ada juga yang meninggal. Itu dicatat dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 29. Benarkah konsekuensinya begitu serius? Well, kisah ini hanya ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus. Sebenarnya, jika kita membaca firman Tuhan, kita juga menemukan beberapa kisah lain yang cukup ekstrim, di mana penghakiman Tuhan dijatuhkan kepada manusia yang melanggar kekudusan Allah. Kisah Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang mati dihukum Tuhan karena mereka sengaja mempersembahkan api lain dalam ibadah. Imamat 10 ayat 1-2. Ada juga kisah Korah, Datan dan Abiram yang mereka ditelan bumi karena memberontak terhadap Musa dan Harun, yang juga berarti mereka menolak otoritas Allah. Bilangan 16 ayat 1-35. Kisah Ananias dan Safira yang mati seketika karena berbohong kepada Roh Kudus mengenai persembahan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Tidak heran jika Tuhan juga dapat menggunakan sakit, penyakit, dan kematian yang terjadi pada jemaat di Korintus sebagai bentuk penghakiman Tuhan terhadap pelanggaran kekudusan Allah. Tuhan mendidik jemaat Korintus in a hard way. Paulus tidak mengatakannya demi menakut-nakuti jemaat Korintus karena hal itu sudah benar-benar terjadi. Melainkan Paulus menegaskan bahwa hukuman yang sudah terjadi ini adalah didikan Tuhan. Jadi perhatikanlah. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Hal ini terjadi pada jemaat Korintus. Apakah akan terjadi pada kita? Well, kita tidak tahu. Yang jelas adalah Tuhan bisa mendidik seseorang dengan hukuman, baik ringan maupun berat. Pertanyaannya, apakah seseorang belajar dari didikan Tuhan? Didikan Tuhan bertujuan untuk menyadarkan kita akan kondisi spiritual kita. Apakah kita buta atau tuli secara rohani? Tuhan mau menyadarkan kita. Menurut saudara, manakah lebih penting untuk disembuhkan? Penyakit spiritual atau penyakit fisik? Penyakit fisik memang mendatangkan penderitaan, tetapi sifatnya sementara. Penyakit spiritual mendatangkan kematian. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan mendidik kita adalah agar kita tidak mengalami kematian kedua, yaitu dihukum bersama dunia. Tuhan lebih berkenan jika kita mengejar pertumbuhan spiritual daripada meminta
sembuh dari penyakit. Tuhan lebih rindu kita untuk menghormati hadiratnya daripada kita takut terhadap hukuman. Dalam konteks jemaat Korintus, hukuman diperlukan atau dilakukan Tuhan untuk menyadarkan mereka tentang kondisi spiritualnya. Saudara, perhatikan teladan dari gereja mula-mula di mana perjamuan kudus dilakukan dengan rasa hormat dan takut akan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Perjamuan kudus seperti ini memberikan bayangan dan gambaran perjamuan sorgawi yang akan datang. Setiap anak-anak Tuhan menerima undangan perjamuan dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Indah bukan? Maukah kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus dengan hati yang menantikan perjamuan sorgawi kelak di dalam kerajaan sorga? Kiranya terang Roh Kudus menyinari hati dan pikiran kita. Amin.